Lanjut lagi Pak Ji. Boleh. Pak Ustadz, pertanyaannya yang kedua. Jadi pertanyaan yang kedua ini adalah apa hukum ziarah kubur bagi wanita? Baik, ziarah kubur bagi kaum wanita. Jadi ulama jumhur sepakat bahwa ziarah kubur bagi wanita adalah hukumnya makruh. Makruh. Jadi dimakruhkan, apalagi kalau orang yang sedang haid, maka dia hukumnya tidak boleh. Haram. Bukan. Ya, dilarang ya. Dilarang. Tapi nggak sampai haram kan? Ada ulama yang nyampe haram kan, ada yang mengatakan tidak boleh ya. Oh, tidak boleh. Jadi bagi wanita itu untuk ziarah kubur itu hukumnya makruh. Namun kemudian untuk zaman-zaman sekarang banyak wanita-wanita yang pada ziarah kan di kuburan. Nah, apakah kemudian itu jadi persoalan buat mereka? Ya, tentunya iya. Karena hukum ini tidak pilih-pilih kan. Kalau udah mengatakan haram, makruh, mubah, ya tetap akan selamanya akan tetap itu. Hanya kemudian pelaksanaannya aja yang kemudian tergantung orangnya gitu kan gitu. Tapi yang jelas bahwa hukum ziarah bagi wanita adalah hukumnya makruh. Mereka bilang, Ustaz, tapi kan saya ini belum kan hanya gini. Ya itu dia makanya. Kalau kita tahu maka ya kalau makruh ngapain gitu kan gitu. Yang dianjurkan adalah kaum laki-laki. Itu emang dianjurkan, harus dianjurkan. Kan dalam hadis kan laki-laki. Ziarahlah kamu untuk mengingat kematian. Ini untuk kaum laki-laki gitu. Jadi ziarah itu dianjurkan supaya kita ingat tentang kematian, tentang bahwa saudara-saudara kita itu kemarin ada di kehidupan kita kemarin bareng, tapi sekarang ada di situ gitu. Jadi kira-kira itu. Fasuruh. Maka berziarahlah kamu untuk mengingat kematian. Itu tujuannya itu. Jadi orang yang berziarah itu tujuannya ada satu, untuk mengingat tentang kematian, kedua untuk mendoakan almarhum itu. Almarhum maksudnya seluruh orang yang ada di makam itu, ada di kuburan itu, tanpa terkecuali. Makanya sunnahnya ziarah itu adalah mendoakan keseluruhan sebenarnya. Bukan hanya yang kita ziarah itu. Bukan. Ziarah adalah keseluruhan. Saudara kita adalah saudara yang ada satu akidah. Saudara kita adalah saudara satu muslim. Maka harus diziarahin semuanya, harus didoain semuanya. Cuma kemudian orang ziarah kadang berlakunya khusus ya. Tertentu itu. Jadi bahasa kita mah orang itu di alam kubur itu butuh doa ya. Nah, ketika kita doa sebelahnya juga butuh kan, kira-kira gimana? Kira-kira logikanya begitu ya. Maka ziarah itu adalah untuk umum. Di dalam kubur itu iri gitu maksudnya. Iya, logikanya gitu. Walaupun kita nggak tahu alam kubur kan gitu. Iya. Tapi logikanya ziarah itu untuk umum. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kan semuanya kan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Wa inna insyaAllah bikum lahikun. Minal muslimin wa muslimat wa inna insyaAllah bikum lahikun. Assalamualaikum, keselamatan buat kalian kan ya saudara-saudaraku. Assalamualaikum ya kepada saudaraku. Kaum musliman, insya Allah sesungguhnya aku juga akan menyusul kalian. Keselamatan buat kalian, ini kan doa gitu. Nah, kemudian di selain itu, ya itu kembali kepada masing-masing keyakinan. Gitu. Ada yang kemudian baca ini dan baca itu. Tapi sebenarnya ziarah kubur adalah itu. Yang dilakukan Rasul dan para sahabat adalah ziarah adalah keseluruhan, mendoakan saudara-saudara kita sekalian. Gitu. Maka kita akan mendapatkan bagian pahala ketika mendoakan saudara kita. Berarti kita ngelihat samping ini namanya siapa, samping kiri gitu. Maksudnya juga gitu. Enggak harus disebut namanya. Oh, sebut namanya. Assalamualaikum ya. Keselamatan buat kalian kan jamak. Gitu, yang ada di kuburan itu keselamatan buat kalian semuanya. Ya kaum muslimin dengan saudara-saudaraku.
Wa inna insyaAllah, dan sesungguhnya insyaAllah aku akan kembali seperti kalian. Jadi keselamatan buat kalian yang ada di kuburan ini semuanya, maksudnya gitu. Itu ziarah kubur yang sebenarnya adalah gitu, mendoakan keseluruhan, bukan tertentu. Iya, bukan hanya satu yang kita tuju gitu. Karena semua kan saudara kita gitu. Ya, Gitu, kira-kira. Ya betul Pak Ustaz. Berarti saya ulangin lagi, hukumnya ziarah kubur bagi wanita adalah makruh. Apalagi yang sudah haid. Itu lebih dilarang. Itu dilarang. Oke. Nah, ini yang kalau mindset teman-teman atau mindset saya sih, saya pribadi mindsetnya nih, ziarah kubur adalah ketika yang sudah meninggal berapa hari yang lalu atau udah hampir setahun lah kita ziarah. Nah, ada juga yang baru meninggal. Nah, baru meninggal suaminya atau saudaranya. Dan si wanita yang di rumah nih, istri, ponakan segala macam yang wanita ini ikut gitu. Itu termasuk nggak itu maksudnya makruhnya? Ya. Mengantarkan jenazah gitu. Yang dimaksud wanita ya saudara kita yang wanita, adik kita yang wanita, itu dimakruhkan. Walaupun tadi yang mengantarkan jenazah, bukan ziarah, berarti termasuknya itu ziarah juga. Iya, pokoknya wanita yang ada di kuburan itu adalah makruh. Oh gitu, yang ada di kuburan. Jadi walaupun intinya meninggalnya tuh si mayitnya, dia nganterin mayit gitu. Itu sama aja gitu. Iya, makanya kan biasanya kalau di daerah Saudi Arabia itu kan ada batas-batasnya nih, wanita nyampe sini aja gitu. Udah di situ berdoalah di situ, tidak sampai menginjak kuburan gitu. Iya, berarti mengantar jenazahnya sampai batas itu aja. Pintu gitu. Jadi tidak sampai menginjak kuburan maksudnya gitu. Ya, maksudnya sampai ke kuburan-kuburan gitu. Iya. Jadi ada batasannya untuk wanita mana gitu. Itu kalau daerah Madinah itu ada batasannya nih, wanita di sini. Udah situlah berdoa gitu. Di kita sih juga ada sih kayak gapuranya gitu. Udah sampai situ aja dia. Iya, batas wanita. Iya, batas wanita. Misalnya sampai tidak tembok-temboknya gitu. Ya, tidak memasuki untuk kuburannya gitu ya. Sampai nginjak-nginjak kan gitu. Berarti udah. Ya, maksud sifat di batas makro ya itu. Berarti mengantarkan sebenarnya boleh, tapi boleh, iya batasnya itu. Sampai batas itu tadi, batas ke kuburannya. Ya, kuburan itu kan berarti ada orang yang ada dikubur di situ kan, itu namanya kuburan. Kalau batas di sini berarti bukan kuburan namanya. Kalau yang kayak di Sandege Hill kan pernah tuh Sandege Hill kan, contohnya seperti lah Sandege Hill. Kan ada gerbangnya masuk ke dalam. Nah, itu bukan batasan itu belum. Kuburan itu kita bicaranya bukan kemudian wilayahnya ya. Jadi kalau umpamanya kita masuk komplek. Iya. Tapi komplek itu hanya ada kuburan doang ya. Komplek. Tapi kalau di sini kuburan blok sini, tapi di sini enggak, ya enggak. Artinya memang kuburan di sini yang diinjak-injak gitu maksudnya. Gitu ya. Jadi bahasanya kuburan adalah di sekitar itu ada makam, ada yang orang dikubur, ya di situlah kubur. Maka seorang wanita tidak boleh masuk di wilayah itu. Itu disebut dengan kuburan. Berarti kalau kayak di Sandege Hill di jalanannya itu ya nggak masalah ya. Ya. Jadi jangan sampai ke. Tapi kan etisnya ini kan persoalan zaman now ya. Kuburan Sandege Hill. Kita juga bisa bedanya gimana. Itu mah udah kita bahasanya bukan kuburan, itu merepresi jalan-jalan. Jadi kita mau bedain kuburan gimana nggak bisa ini, karena kan dilihat keadaan tempatnya juga kita bingung kan. Betul. Tapi ketika bilang kuburan Sandege Hill kan dari mulai gerbang masuk ada perumahan, ada hotel, ada makan. Tapi kan itu include kuburan sebenarnya. Tapi bahasanya di mana? Tapi sebenarnya kuburan ya artinya inilah lokasi kuburan gitu. Di batas itu berarti bukan kuburan. Maksudnya biar lebih konkret aja bahasa. Siapa yang masuk di wilayah kuburan, maka disitulah berarti orang yang ziarah di kuburan. Maksudnya bukan ziarah kuburan. Maksudnya itulah ada berada di tempat kuburan gitu. Kalau umpamanya di luar tembok ya berarti nggak ada di kuburan. Makanya di situ wanita makruh di atas kuburan lah, kira-kira gitu. Di atas kuburan makruh lah gitu. Tapi di luar batas kuburan maka silakan gitu.
Oke, udah jelas nih. Berarti hukum ziarah kubur bagi wanita, dan tadi tata letaknya juga, maksudnya bukan tata letaknya, batas-batasannya Batasnya ya, gitu ya batas. kan, udah jelas juga. Oke.